Pertemuan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kremlin Moskow pada Rabu 10 Desember 2025 bukan sekadar agenda diplomatik rutin antar negara sahabat. Di balik jabat tangan hangat dan pernyataan pers yang terdengar optimistis, tersimpan dinamika geopolitik yang jauh lebih kompleks. Dunia sedang bergerak dalam ketegangan global yang belum sepenuhnya pulih dari konflik bersenjata, perang ekonomi, krisis energi, dan fragmentasi politik internasional. Dalam situasi inilah, Indonesia dan Rusia memilih untuk menegaskan kembali arah hubungan bilateral mereka, seolah ingin menyampaikan pesan bahwa kerjasama lintas kawasan tetap mungkin dilakukan di tengah tekanan dan polarisasi global yang semakin tajam. Dalam pernyataannya, Presiden Putin menekankan bahwa hubungan Rusia dan Indonesia terus berkembang secara konsisten, terutama pada momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan penegasan bahwa Moskow masih memandang Jakarta sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Di tengah sanksi Barat yang masih membayangi Rusia akibat konflik geopolitik, Rusia secara aktif memperluas jejaring kemitraan dengan negara-negara Global South, dan Indonesia berada di posisi yang sangat penting dalam strategi tersebut. Bagi Indonesia sendiri, hubungan dengan Rusia membuka ruang manuver diplomatik yang lebih luas dalam menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah rivalitas kekuatan besar dunia. Data yang disampaikan Presiden Putin mengenai peningkatan nilai perdagangan bilateral sebesar 17% dalam 9 bulan pertama tahun 2025 menjadi indikator konkret bahwa hubungan kedua negara tidak hanya berjalan di atas simbol politik, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang nyata. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun Rusia menghadapi pembatasan akses pasar dari negara-negara Barat, hubungan dagang dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, justru mengalami penguatan. Bagi Indonesia, Rusia merupakan pasar potensial untuk komoditas unggulan sekaligus sumber alternatif bagi berbagai kebutuhan strategis, mulai dari energi hingga bahan baku industri. Kerja Komisi Bersama Ekonomi Rusia-Indonesia yang disebut berjalan dengan baik mengindikasikan adanya mekanisme kelembagaan yang aktif dan berfungsi. Hal ini penting karena hubungan ekonomi antar negara tidak bisa hanya bergantung pada goodwill politik para pemimpin, melainkan memerlukan struktur kerjasama yang mampu menjawab tantangan teknis, regulasi, dan kepentingan pelaku usaha. Dalam konteks ini, peningkatan perdagangan bilateral mencerminkan keberhasilan kedua pihak dalam menavigasi hambatan transaksi internasional, termasuk sistem pembayaran, logistik, dan perbedaan standar perdagangan. Salah satu isu yang paling menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan kerjasama di sektor energi, khususnya energi nuklir. Ketika Presiden Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk membantu Indonesia dalam pengembangan teknologi nuklir sipil, pernyataan tersebut membawa implikasi strategis yang sangat besar. Indonesia selama ini berada dalam dilema energi. Di satu sisi, kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi, sementara di sisi lain, tekanan global untuk mengurangi emisi karbon semakin kuat. Energi nuklir kerap dipandang sebagai solusi jangka panjang yang mampu menyediakan pasokan listrik besar dengan emisi karbon yang relatif rendah, namun tetap menghadirkan tantangan dari sisi keamanan, regulasi, dan penerimaan publik. Rusia, sebagai salah satu negara dengan teknologi nuklir paling maju di dunia, memiliki kepentingan untuk memperluas kerjasama nuklir sipil ke negara-negara berkembang. Bagi Rusia, kerjasama ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga strategis karena menciptakan ketergantungan teknologi jangka panjang. Sementara bagi Indonesia, tawaran ini membuka peluang untuk mempercepat transisi energi, meskipun keputusan tersebut harus melalui pertimbangan politik, sosial, dan lingkungan yang sangat kompleks. Pernyataan Putin yang menekankan bahwa Rusia siap membantu apabila Indonesia memutuskan untuk melibatkan Rusia menunjukkan sikap menunggu yang diplomatis, sekaligus sinyal kesiapan penuh jika Jakarta mengambil langkah tersebut. Selain energi, sektor industri dan pertanian juga menjadi topik pembahasan kedua pemimpin. Isu gandum yang disebutkan Presiden Putin mencerminkan realitas ketahanan pangan global yang semakin rapuh. Perang dan konflik di berbagai wilayah telah mengganggu rantai pasok pangan dunia, sementara perubahan iklim menambah ketidakpastian produksi pangan. Rusia, sebagai salah satu produsen gandum terbesar dunia, memiliki posisi tawar yang kuat dalam isu ini. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor gandum, Rusia dapat menjadi alternatif strategis untuk menjamin pasokan pangan nasional dengan harga yang lebih stabil.
Kerjasama di sektor pertahanan kembali menegaskan karakter hubungan Indonesia dan Rusia yang telah terbangun sejak lama. Presiden Putin menyebut Indonesia sebagai mitra tradisional Rusia, sebuah istilah yang syarat makna historis. Sejak era Perang Dingin, Indonesia telah menjalin kerjasama militer dengan Uni Soviet dan kemudian Rusia, terutama dalam pengadaan alutsista dan pelatihan personil. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara Barat, Rusia tetap menjadi salah satu mitra penting dalam diversifikasi sumber alutsista. Pernyataan Putin mengenai meningkatnya jumlah personil militer Indonesia yang menempuh pendidikan di lembaga militer Rusia menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak berhenti pada transaksi peralatan, tetapi juga menyentuh transfer pengetahuan dan pembentukan sumber daya manusia. Pendidikan militer memiliki dimensi jangka panjang karena membentuk pola pikir, doktrin, dan jejaring personal antar generasi perwira. Kesediaan Rusia untuk meningkatkan kuota pendidikan bagi personil militer Indonesia mengindikasikan keinginan Moskow untuk memperdalam pengaruhnya dalam lingkup pertahanan Indonesia, meskipun Jakarta tetap harus menjaga keseimbangan agar tidak terjebak dalam ketergantungan berlebihan. Di luar sektor-sektor strategis tersebut, pembahasan mengenai hubungan kemanusiaan dan pariwisata memperlihatkan sisi lain dari diplomasi kedua negara yang lebih bersifat people to people. Konektivitas penerbangan langsung dan kebijakan bebas visa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan interaksi masyarakat. Pariwisata tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga membangun persepsi dan pemahaman lintas budaya yang pada akhirnya memperkuat fondasi hubungan bilateral. Dalam konteks global yang penuh kecurigaan dan konflik, pendekatan kemanusiaan semacam ini menjadi penyeimbang yang penting. Presiden Putin juga memberikan apresiasi atas keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, sebuah blok ekonomi politik yang semakin mendapatkan perhatian dunia. Masuknya Indonesia ke BRICS menandai pengakuan atas peran strategis Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar di Asia Tenggara dan Global South. Bagi Rusia, keanggotaan Indonesia di BRICS membuka peluang kerjasama yang lebih luas dalam kerangka multilateral yang relatif bebas dari dominasi Barat. Pembahasan mengenai kemungkinan kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union menunjukkan bahwa kedua negara sedang menjejaki integrasi ekonomi yang lebih dalam, yang berpotensi mengubah peta perdagangan Indonesia di kawasan Eurasia. Menariknya, di awal pertemuan, Presiden Putin menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Pernyataan ini, meskipun singkat, memiliki makna simbolis yang kuat. Dalam diplomasi modern, empati terhadap musibah kemanusiaan seringkali menjadi pintu masuk untuk membangun kedekatan emosional antar negara. Sikap ini memperlihatkan bahwa hubungan Rusia-Indonesia tidak semata-mata didorong oleh kepentingan strategis, tetapi juga oleh solidaritas kemanusiaan. Pertemuan di Kremlin ini menjadi pertemuan bilateral kedua antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin sepanjang tahun 2025, setelah pertemuan sebelumnya di Saint Petersburg pada Juni lalu. Intensitas pertemuan ini menunjukkan bahwa kedua pemimpin memiliki komitmen untuk menjaga komunikasi tingkat tinggi secara berkelanjutan. Dalam diplomasi, frekuensi pertemuan pemimpin seringkali mencerminkan prioritas hubungan bilateral. Dalam hal ini, Rusia dan Indonesia tampak berupaya memastikan bahwa hubungan mereka tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan global yang cepat. Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, pertemuan ini mencerminkan pergeseran lanskap geopolitik dunia. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, semakin aktif memainkan peran sebagai penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar. Indonesia, dengan prinsip bebas aktifnya, berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa terjebak dalam blok tertentu. Sementara Rusia, yang menghadapi tekanan dari Barat, melihat kemitraan dengan negara-negara seperti Indonesia sebagai jalan untuk mempertahankan pengaruh globalnya. Kesimpulannya, pertemuan Presiden Putin dan Presiden Prabowo di Kremlin bukan hanya peristiwa diplomatik bilateral, melainkan cerminan dari dinamika global yang sedang berlangsung. Hubungan Rusia-Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama lintas kawasan masih memiliki ruang besar untuk berkembang, meskipun dunia berada dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Kedepan, hubungan ini kemungkinan akan semakin diuji oleh tekanan geopolitik, perubahan ekonomi global, dan dinamika domestik masing-masing negara.
Namun, jika kedua pihak mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional, hubungan Rusia-Indonesia berpotensi menjadi salah satu contoh bagaimana negara-negara dengan latar belakang berbeda dapat membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan di abad ke-21.